Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita akan melanjutkan satu ayat dari surat Al-Kahfi yang secara rutin kita kaji, tafsir dan juga tadabbur makna yang terkandung di dalamnya. Siang hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-47. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Kelihatan di sebelah kiri jenengan ayat 47 yang merupakan lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya tentang dunia, termasuk berikut segala sesuatu yang ada di dalamnya, harta benda, keluarga, begitu pula dengan pekerjaan, semua hanyalah fata morgana. Kata Allah, zina, perhiasan yang tidak sedikit menjadikan manusia silau terhadapnya sehingga menghalalkan segala macam cara. Padahal ada satu saat di mana semua mata akan terbelalak. Mereka akan melihat hakikat dari kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 47 ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala, dan ingatlah pada hari ketika kami memperjalankan gunung-gunung. Yang kita lihat saat ini gunung tegak kokoh sebagai pasak bumi. Suatu saat nanti kita akan menyaksikan gunung itu diperjalankan oleh Allah bahkan seperti debu-debu yang berterbangan. Wa taral arda barizah. Yang kedua, kalian akan melihat bumi itu akan menjadi rata. Tidak ada yang menjulang seperti gunung, tidak ada yang seperti lembah, tidak ada yang seperti danau. Artinya apa? Air laut kering. Dan bumi ini akan menjadi rata. Tidak ada yang menjulang tinggi, tidak ada yang turun seperti jurang atau lembah. Bumi ini akan diganti oleh Allah dengan bumi yang baru. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Yang jelas ayat ini berbicara tentang eskatologi, peristiwa yang belum pernah kita saksikan sebelumnya atau yang belum pernah kita alami, yaitu pasca terjadinya hari kiamat. Ayat ini disebutkan oleh Allah juga di dalam ayat-ayat yang lain. Setidaknya ada 3 ayat atau 3 surat, 3 ayat di 3 surat. Yang pertama di dalam surat An-Naml ayat 88. Kalau sempat nanti Bapak Ibu coba buka di dalam Al-Quran. Surat An-Naml ayat 88. Allah mengatakan, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda wa yawma wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kalian melihat gunung itu seolah-olah diam. Gunung itu seolah-olah tidak bergerak. Padahal sesungguhnya gunung itu nanti akan bergerak sebagaimana cepatnya gerakan awan. Gunung ini akan bergerak sebagaimana cepatnya pergerakan awan. Tidak hanya semburan, wedhus gembel, tapi gunung ini akan tercerabut dari akarnya dan dia akan terhempas sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kekuatan kita sebagai manusia? Tidak mungkin kita bisa menghalanginya.
Kalau hari itu terjadi, tidak ada seorang pun manusia yang bisa mencegahnya. Begitu pula dengan bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 48. Pada hari di mana kami akan mengganti bumi dengan bumi yang baru. Bumi yang kita tinggali ini, bumi yang kita tempati ini, yang di atasnya ada rumah kita, ada tanah kita, mungkin ada perusahaan kita, nanti akan diganti sama Allah, diganti dengan bumi yang baru, diganti oleh Allah dengan bumi yang rata, bumi yang tidak ada penghalang seperti gunung yang menjulang atau lembah atau jurang. Kemudian yang ketiga, wa hasyarnahum, dan kami akan kumpulkan mereka, seluruh umat manusia tanpa terkecuali termasuk kita. Kita yang siang hari ini di masjid sholat zuhur berjamaah, maupun mereka yang masih di jalan, ataupun mereka yang saat ini sedang bermaksiat kepada Allah, sedang melakukan perbuatan dosa, semua nanti akan dikumpulkan. Orang baik dikumpulkan, orang jahat dikumpulkan, ahli ibadah akan dikumpulkan, ahli maksiat pun akan dikumpulkan. Tidak ada bedanya mau orang baik atau orang buruk, hanya saja tempatnya nanti akan dipisah. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Kalau kita lebih sering di masjid, lebih sering baca Quran, lebih sering berbuat baik, tempatnya di sebelah kanan. Kita akan dikumpulkan bersama dengan ashabul yamin. Ashabul yamin itu siapa? Calon-calon penghuni surga. Begitu pula sebaliknya. Pada saat dikumpulkannya umat manusia, mereka akan diaudit, diverifikasi, dihisab. Falam nughadir minhum ahada, dan tidak kami tinggalkan seorang pun di antara mereka. Tidak ada yang luput dari pengecekan itu, tidak ada yang terlewatkan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, tuhsyarun nasu huffatan urratan ghurlan. Kelak manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan huffatan, telanjang kaki, nyeker. Walaupun hari ini kita pakai sepatu, pakai sandal, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan nyeker, nggak pakai apa-apa, tidak beralas kaki. Urratan, telanjang. Kita sekarang pakai batik, pakai baju, ganteng, gagah, besok telanjang, nggak pakai apapun, kecuali mereka yang meninggal dunia pada saat melaksanakan ibadah haji, mereka yang meninggal dunia ketika umrah, atau mereka yang berjuang di jalan Allah, mereka yang memakai baju. Maka kata Rasulullah, nanti kalau kalian akan melihat mereka yang dibangkitkan bertalbiyah seraya memakai kain ihram, mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia ketika melaksanakan ibadah haji. Termasuk orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah, yang membela agama Allah. Mereka bahkan masih mengenakan pakaian di mana mereka saat itu terbunuh di jalan Allah. Nah, kita telanjang nih. Kita telanjang. Tapi jangan dibayangkan seperti apa telanjangnya. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu?" Apakah mereka tidak malu? Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin mereka malu? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzilillah. Pada saat itu urusan terlalu sulit, perkara terlalu berat, sehingga tidak ada mereka punya pikiran aneh-aneh, apalagi malu. Saking dahsyatnya hari itu. Sebagaimana 2006 kita alami ketika terjadi gempa di Jogja. Saking paniknya, saking takutnya, sampai banyak yang tidak sadar kalau baru di dalam kamar mandi terus keluar belum pakai apa-apa, Pak. Mereka yang tidur nggak pakai apa-apa, begitu gempa kaget, panik, keluar rumah lupa belum pakai apa-apa. Saking paniknya saat itu, saking mencekamnya suasana saat itu, sampai orang udah nggak mikir yang aneh-aneh. Kata Rasulullah,
Pada saat itu yauma idzin sya'nu yughni, manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing. Kita nggak akan mikir urusan orang lain, kita tidak akan lagi ngurusi urusan orang lain, masing-masing akan disibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri. Ghurlan, dan manusia akan dibangkitkan oleh Allah belum dikhitan, masih seperti bayi yang baru saja dilahirkan, bayi procot itu, nggak pakai apa-apa, nggak pakai, jangankan pakai arloji, pakai baju. Bayi yang lahir itu kan nggak pakai apa-apa, yang tali pusarnya belum digunting, belum diputus itu, tidak pakai apa-apa, tidak punya apa-apa. Nanti pun kita akan mengalami hal yang itu. Maka pada saat manusia dikumpulkan oleh Allah, setelah mereka dibangkitkan, Rasulullah mengatakan, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki manusia tidak akan bergeser setelah dibangkitkan, itu ya jejak gitu. Belum bisa berjalan kita, belum bisa bergerak kita. Telapak kaki manusia tidak akan bergeser sebelum mereka mempertanggungjawabkan 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa umurnya dihabiskan. Kita dari dilahirkan, masuk usia balik, sampai sekarang, sampai nanti meninggal dunia, apa saja yang kita lakukan, untuk apa umur kita habiskan. Kalau kita sebagai seorang muslim ya nunggu sholat, di antara waktu itu ya kerja, touring, jalan-jalan, tapi tetap nunggu waktu sholat. Karena memang hidup di dunia ini bagi seorang muslim, waktu itu bukan hanya uang. The time is not for money, bukan hanya untuk uang, tapi waktu adalah ibadah. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, itu kata Allah. Dan termasuk kerja diantaranya adalah ibadah. Maka ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika Allah bertanya, untuk apa kamu tak kasih umur panjang, untuk apa umurmu kamu habiskan. Kalau kita sudah punya jawaban dari sekarang, luar biasa. Kita bisa menjawab, ya Allah, umur saya habiskan untuk menghafal Quran, umur saya habiskan untuk ibadah, umur saya habiskan untuk sholat berjamaah, ngaji, dengerin kajian seperti ini, kan menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Kita punya jawaban itu. Tapi kalau kita ditanya untuk apa umurmu kamu habiskan, kita itu bingung, habis, celaka, bahaya. Yang kedua, wa an jasadihi fima afnahu, tentang jasadnya, fisiknya, untuk apa dia habiskan. Ya, ketika sehat kemana saja, ketika sehat ngapain saja, itu nanti akan ditanya oleh Allah. Kalau kita ketika sehat kita gunakan untuk beramal sholih, melakukan kebaikan, kita punya jawabannya. Tapi kalau ketika sehat, waktunya dihabiskan, masa mudanya, sehatnya digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, habis kita. Justru pada saat sakit baru tobat, saat sakit baru nyebut, saat sudah tidak berdaya baru ingat Allah. Walaupun itu bagus, tapi kelewatan sudah masa muda kita gunakan untuk apa? Yang ketiga ini yang bahaya. Apa yang ketiga? Wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Yang ketiga, pertanyaan yang pasti harus dijawab adalah tentang hartanya. Tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana dia tasarrufkan. Ya, persis kayak SPT gitu ya. Tapi ini lebih detail, Pak. Yang dihisab oleh Allah itu hanya harta yang halal. Harta yang haram nggak ada hisabnya. Harta haram nggak ada hisabnya, tapi langsung dicemplungkan ke dalam neraka. Yang dihisab itu yang halal. Harta yang halal inilah yang akan dihisab. Bagaimana cara memperolehnya dan digunakan untuk apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau bisa kita jawab, baru kaki ini bisa melangkah maju ke depan sampai di gerbang pintu surga.
Kalau belum bisa menjawab, terhenti di situ sampai kita memiliki argumentasi jawaban yang tepat. Dan gak bisa bohong, mulut ini terkunci kok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutnya dikunci. Gak bisa banyak alasan, gak bisa bohong. Kalau di dunia kita bisa itu berbusa-busa, memberikan alasan yang macam-macam. Tapi nanti nggak bisa, mulutnya dikunci. Yang bicara apa? Tangan ini yang bicara. Allah menakdirkan tangannya ngomong, membenarkan apa yang diucapkan, dan kakinya menjadi saksi. Maka insya Allah saya menyaksikan Bapak Ibu semua orang baik, ya. Yang hadir di sini sholat zuhur berjamaah ini orang baik semua. Insya Allah urusan kita nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah, hisab kita diringankan oleh Allah, meskipun saat itu sangat mencekam sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini. Mata terbelalak, orang semua panik, tapi kita yang punya bekal amal solih, kita akan tetap tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kalian kepada Rabbmu, masuklah kalian ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan ayat berikutnya. Kita tutup untuk satu ayat hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.